Ya, halo guys, kembali lagi di channel Bro Ahin. Nah, kali ini gue lagi mau camping lagi nih guys. Tapi di episode ini ada sedikit berbeda dari biasanya karena gue khusus camping pengen nge-review dan ngetes Starlink. Nah, jadi gue udah pakai lumayan lama Starlink. Udah banyak data yang gue kumpulkan. Jadi selama berapa minggu terakhir gue pakai, gimana kondisinya dalam waktu kondisi hujan dan mendung parah, dan juga ada fakta menarik yang gua temukan. Jadi ternyata Starlink itu bisa murah banget guys. Nah, jadi teman-teman kalau mau langganan itu ada caranya supaya bisa murah, terutama untuk kayak camper-camper kayak kita begini yang pakainya hanya sesekali aja. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengen tahu lebih lanjut, tonton terus. Ya, aduh. Setelah sekian jam kemudian guys, akhirnya. Ya udah, ayo kita setup, kita tes. Ya, jadi kabel standar ini kita kalau beli paket yang ini dapatnya 15 meter guys. Kabelnya ya. Kalau mau tambah, teman-teman bisa beli lagi yang berapa itu ukurannya. Ya, cukup lah. Jadi teman-teman kalau mau pasang itu mesti di ruangan terbuka ya. Kalau ada halangan dia bisa sih, tapi nanti hasilnya itu akan putus-putus guys. Gue udah coba agak lama soalnya. Udah 2 minggu gue coba, jadi ya udah banyak inilah situasi yang berbeda-beda gitu udah gue alamin ya. Ada. Ya, kita udah connect nih guys. Jadi cepet sekali ya. Tadi gua baru pasang 5 menit lah, paling dia booting nyari posisi karena memang cuacanya juga agak mendung sih, tapi ini camping groundnya cukup terbuka ya. Jadi dia nyari sinyalnya tuh cepet cepet dapet. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Starlink itu apa sih? Jadi Starlink itu singkat aja ya. Ini nih internet satelit guys. Jadi dia satelit internet yang terhubung ke satelit, tapi satelitnya itu low orbit ya. Jadi dia ketinggiannya itu satelitnya hanya 550 km dari permukaan bumi. Beda banget sama internet satelit yang generasi sebelumnya. Dia tuh jaraknya satelitnya itu 35.000 km. Jadi untuk perjalanan data itu bolak-balik butuh waktunya tuh panjang. Makanya internet satelit itu selain harganya mahal, tapi juga dia ngelak guys, apalagi kalau kita buat pakai main game. Nah, Starlink ini justru sebagai jawaban itu semua gitu. Jadi dia low orbit, hanya 550 km dari permukaan bumi. Tektokan datanya cepet ya, karena jaraknya deket gitu guys. Rasanya tuh udah sama seperti internet di rumah guys, udah nggak ada bedanya. Ngelaknya juga latensinya kecil sekali, bahkan buat main game aja tuh juga lancar banget. Sekarang kita tes yuk. Nah, sekarang kita tes, sudah connect. Oke, kita bisa lihat nih network yang terhubung banyak juga nih, ada 7 device. Nah, buat teman-teman yang mungkin bertanya, ini Starlink bisa connect berapa sih akses poinnya? Akses poinnya itu bisa 100 lebih guys, jadi nggak usah khawatir ya, bisa banyak banget. Nah, kita lihat obstruction ini jadi halangan ya, halangan. Teman-teman nanti dia akan otomatis mendata kalau sudah on berapa jam gitu. Yang merah-merah atau yang biru itu akan tampil di sini. Tapi sementara dia belum. Kita ngecek pakai handphone juga bisa sih. Tapi karena di sini terbuka, jadi gua nggak ngetes itu lagi ya. Ya, speed test. Nah, speed test ini ada 2 macam ya guys. Jadi ini belum tentu menggambarkan kecepatan aslinya, karena kadang kita terhubungnya ke yang 2,4. Nah, ini udah 5 giga, tapi mungkin karena device-nya banyak ya. Nah, sekarang kita tes yang ini, ada advance test. Jadi di sini kita bisa lihat benar-benar kecepatan real internetnya tuh berapa. Tidak terbatas dari kecepatan wifi ya. Yuk kita jalanin. Nah,
luar biasa guys, kencangnya 170, 180. Iya, jadi udah kayak apa? Udah kayak magic guys, dimanapun kita berada tinggal ceplok, langsung kita punya internet broadband di rumah. Luar biasa. Kecepatan upload 40 Mbps. Nah, ini kecepatan dari wifi-nya, dari routernya ke handphone kita. Nah, ini cuma 50 Mbps nih, mungkin karena lokasinya agak jauh ya buat taruhnya. Oke. Nah, jadi istimewanya Starlink ini apa sih guys? Dia tuh latensinya rendah ya. Jadi untuk browsing tuh lancar sekali. Kayak misalkan begini. Bahkan yang gua rasain ya, kayak kita kan punya internet juga ya di rumah, kayak IndiHome apa gitu-gitu ya, kabel fiber optik. Tapi terkadang kalau kita speed test, misalkan kita langganan IndiHome, kabel fiber optik itu misalnya 100 Mbps. Kalau kita speed test itu bisa dapatnya 120 kadang, kenceng luar biasa. Latensinya paling cuman 6 milisecond, kenceng luar biasa. Tapi begitu kita pakai browsing, itu kita buka kadang kalau trafiknya mungkin lagi rame, itu suka nggak mau kebuka. Nah itu masalahnya. Tapi kalau pakai Starlink, itu lancar banget guys. Jadi misalkan kita buka Facebook nih ya. Kita buka Facebook, kita scrolling seperti ini ya. Tuh. Ini tuh bukanya tuh bener-bener instan banget. Udah nggak ini banget. Apa? Nggak pakai loading-loading lama gitu. Kita kalau buka YouTube, kita tes ya, nonton video gua nih. Channel Bro Ahin itu gua 4K-nya tuh bitrate-nya tinggi sekali guys, video gua. Itu bisa sampai 80 Mbps ya. Tapi justru itu suka error kalau di beberapa device. Makanya sekarang yang video-video terakhir gua turunin bitrate-nya jadi 40 ya. Starlink itu kalau baru connect itu dia belum terlalu stabil guys. Jadi nah, udah mulai tergambar kan langitnya yang biru-biru itu artinya bagus ya. Kita bisa lihat di sini nih. Nah, uptime ya. Segala gangguan-gangguan akan muncul di sini nih. Nah, ini obstructed itu artinya terhalang ya. 0,7 detik. Ya, jadi untuk apa sih? Untuk nonton video YouTube pun yang 4K itu, jadi kalau internetnya agak nggak lancar nih kalau nonton YouTube gua, nih bitrate kan karena tinggi sekali ya. Itu pasti kalau di set 4K nih keseringan bakalan agak ngelak-ngelak gitu. Kalau pakai Starlink lihat aja buffernya cepet banget. Iya, jadi bisa kita bayangkan ya, enaknya gitu kalau kita punya Starlink. Ya, sekarang kita coba buat main game ya guys. Kita tes nih buat main game gimana, lancar apa enggak. Kita tes pakai Mobile Legend. Iya, Mobile Legend. Kita coba ya. Ya, lihat untuk game online aja latensinya kecil banget ini ya. 20 30. Gua pakai internet di rumah, gua pakai bisnet kan. Kurang lebih segini juga sih latensinya. Ini apa, lancar banget guys buat main game online juga. Udah nggak ada bedanya ya kayak internet di rumah. Rasanya tuh udah ya sama aja gitu.
Ya, jadi kayak gitu guys, kualitas koneksinya ya luar biasa, bagus banget lah kalau ini. Untuk ukuran internet satelit ini Starlink tuh luar biasa banget guys, udah nggak ada bedanya gitu kayak internet di rumah yang pakai fiber optik. Buat teman-teman, tapi kalau di rumah yang pengen dapetin koneksinya maksimal, itu syaratnya itu teman-teman harus connect ke WiFi yang 5 GB ya, 5 GHz. Karena kalau teman-teman connect yang ke 2,4 GHz itu dia terbatas, bandwidthnya itu kecil, biasanya nggak sampai 100 Mbps. Jadi walaupun internetnya itu kencang sebenarnya, tapi karena wifi-nya terbatas ya mentok di kecepatan wifi-nya aja gitu. Nah, gue mau cerita sedikit nih. Jadi waktu pertama kali gue beli Starlink ini, itu gue pasang di kanopi di rumah gue guys. Jadi dia kan kecenderungannya ngadepnya ke selatan ya, rumah gue kan ngadepnya pokoknya dia ngadepnya itu ke belakang rumah gua. Jadi masih ada halangan itu, dia langitnya biru, ada sepotong gitu merah sekitar 30%. Nah, itu dengan dalam keadaan seperti itu, dia lancar sih lancar, tapi sesekali dia drop, 1 jam sekali misalkan. 1 jam sekali dia obstructed namanya ya. Dia drop misalkan 5 detik, nanti nyambung lagi lancar, dia terganggu lagi 10 detik, nanti 5 detik, ya kayak gitu, sering kali lah. Nah, kira-kira dalam 12 jam nyala, total terganggunya itu waktu kemarin itu sekitar 12 menit gitu guys. Nah, akhirnya karena gue penasaran, gue gotong bawa taruh di genteng rumah gue. Nah, begitu gue taruh di genteng rumah gue, itu obstructionnya nggak ada, semua clear. Itu baru luar biasa stabil banget guys. Jadi bisa dibilang hampir nggak ada putus sama sekali ya, lancar banget. Gua nyala sampai 1 minggu itu nggak putus sama sekali, lancar banget. Sinyalnya drop aja nggak, jadi bener-bener stabil luar biasa. Yang penting teman-teman pastiin langitnya clear view semua ya gitu. Nah, tadi di awal video kan gue bilang ternyata tuh langganan Starlink itu murah banget. Iya, karena jadi ternyata begini guys, gue juga baru tahu ya. Kan ada beberapa paket ya, teman-teman bisa ambil yang 1 bulan 750.000, itu hanya bisa di satu titik. Jadi teman-teman aktifkan di rumah, misalkan ya udah teman-teman nggak bisa bawa pindah-pindah. Itu teorinya ya, walaupun prakteknya beberapa orang tetap ada yang bawa pindah-pindah, tetap masih bisa gitu. Gua seberapa ketat peraturannya ditegakin sama Starlink gua nggak tahu ya gitu. Nah, untuk yang mobile gua kan ambil yang mobile ya. Jadi 1 bulan itu 990.000. Memang awalnya gue pikir, waduh lumayan mahal ya, karena 990.000 kan, apalagi kalau gue pakai cuma buat camping, sebulan sekali, sebulan 2 kali, bayar 1 juta. Begitu kan setiap bulan terasa mubazir banget ya. Tapi karena gue udah excited banget, ya gue nggak pusing deh. Ya udah nanti ya pikirin nanti aja, udah gue order dulu Starlink. Ya gitu. Tapi akhirnya setelah barangnya datang, gue baru tahu, oh ternyata Starlink itu paketnya bisa di pause guys. Nah itu dia yang bikin gua wow, kayak ini bener-bener apa sih, cengli banget gitulah Elon Musk itu ya bisnisnya. Jadi kalau kita nggak lagi pakai, kita tinggal kita pause saja gitu. Nih gua tunjukin ya. Ya jadi kalau teman-teman nggak lagi pakai ya, teman-teman tinggal pause saja gitu. Bisa ke sini nih, manage subscription ya. Nah lihat, gua kan langganan yang 990.000 kan. Nah slide to pause. Nah jadi pada saat gua nggak pakai, gue tinggal pause saja gitu. Perhitungannya itu bukan by kuota ya, tapi by durasi. Jadi misalkan gua teman-teman langganan startnya tanggal 15, berarti tanggal 15 ketemu sampai tanggal 14 bulan depan kan. Nah kalau teman-teman pause di tengah jalan, nanti setelah, tergantung teman-teman pause berapa lama. Pause 5 hari misalkan baru aktifin lagi. Nanti setelah tanggal 14 itu masih ada, bisa jalan lagi selama 5 hari lagi selama teman-teman pause gitu loh. Jadi
bener-bener enak banget. Makanya gue bilang langganan Starlink itu murah banget karena bisa di pos guys, gitu maksudnya. Jadi ya pakai seperlunya aja, kayak gue cuman sebulan sekali atau sebulan 2 kali pakai, ya udah begitu gue mau pakai baru gue aktifin langsung gitu. Jadi luar biasa enak banget. Kalau teman-teman suka camping, suka menjelajah kayak gue begini ke pedalaman yang jauh-jauh dari pemukiman, langganan yang mobile regional aja kayak begini. Jadi kapanpun dibutuhkan tinggal aktifkan, kapanpun tidak butuh tinggal di pause gitu guys. Kurang enak apa lagi coba, bener-bener mantep banget nih Elon Musk. Apa dia cara jualannya itu bener-bener fair banget. Nah untuk perangkatnya sendiri harganya berapa sih? Kalau teman-teman mau pesen tinggal langsung aja buka starlink.com dan langsung aja order di situ ya. Jadi harganya aslinya normalnya yang ini antenanya yang DIS ya. DIS ini generasi 2 namanya. Kalau di luar negeri itu udah ada yang generasi 3. Jadi di Indonesia baru ada yang ini generasi 2, harganya 7,8 juta untuk antenanya saja. Dan ongkos kirim kurang lebih kalau ke rumah gua sih di Tangerang waktu itu kena 300.000 ya. Gitu. Jadi kalau sekarang lagi diskon 40% waktu gue bikin video ini. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau mau lebih baik secepatnya sebelum diskonnya berakhir gitu. Jadi cuma sekitar 4 jutaan sekian lah. Nah, dari harga normalnya cukup jauh juga bedanya gitu guys. Nah mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau mau beli bro gimana, ini bisa nggak pakai sambil berjalan? Kalau gue pasang di mobil gimana? Kalau gue pasang di kapal gimana? Di kapal mancing misalnya pada saat gue mancing. Nah jadi begini, secara teknologi ini bisa banget secara teknologi ya. Tapi secara software dia dibatesin gitu. Kenapa? Karena mereka itu mencoba nge-charge lebih mahal untuk kita pakai perangkat ini dalam kondisi bergerak gitu guys. Jadi ada yang namanya paket mobile priority. Jadi mobile priority itu, nih gue bukain ya. Nah, mobile priority kayak gini ya. Ini mobile priority, harganya mahal sekali guys. Jadi kayak ini 50 giga, satu bulannya 4,3 juta. 1 terabyte 17 juta per bulan dan seterusnya gitu. Kelebihannya apa mobile priority? Jadi teman-teman itu dapat bandwidth prioritas ya dari satelit. Jadi kalau lagi teman-teman lokasinya itu lagi rame banget yang pakai Starlink misalkan suatu saat nanti, teman-teman akan dapat bandwidth prioritas. Jadi tetap kenceng gitu istilahnya dan bisa dipakai dalam keadaan bergerak gitu. Tapi masalahnya mahal. Tapi teman-teman jangan khawatir. Jadi begini, kalau kita langganan yang mobile regional, ini kan bisa kita bawa ke seluruh Indonesia ya. Ada juga yang mobile global, itu beda lagi langganannya harganya. Kalau kita pakai yang mobile regional, kita bisa pakai ke seluruh Indonesia, bawa kemanapun tapi tidak dalam keadaan bergerak ya. Jadi kita pindah, terserah. Nah, tapi teman-teman bisa aktifkan mobile priority on demand. Jadi pada saat teman-teman butuh mobile priority, teman-teman bisa aktifkan gitu, on-in. Itu harganya 30 ribuan per gigabyte gitu. Nah, kayak gini. Jadi mobile priority ini bisa kita aktifkan pada saat kalau kita butuh aja. Jadi misalkan gini, contoh kasus ya. Misalkan kita mau mancing nih. Kita pasang Starlink di kapal mancing kita kan. Nah, pada saat mau jalan, pada saat mau cruising kapal ya, kita aktifkan mobile priority ini gitu. Dia cruising kan sampai lokasi titik pemancingan dong, misalkan di tengah laut berhenti kapalnya kan floating ngapung gitu. Nah kita bisa nonaktifkan gitu. Nah kalau dengan cara begitu, jadi kita kenanya itu hanya minimum saja. Ini kan harganya 34.000 ya per gigabyte. Jadi misalkan pada saat kapalnya jalan menuju ke tempat mancing 1 jam atau 2 jam, teman-teman bisa tetap terhubung. WhatsApp-nya bisa tetap masuk, bisa telepon, tapi ya kalau bisa jangan buat nonton YouTube karena kurang worth it ya, gitu kalau menurut gua. Jadi begitu sampai udah floating ya tinggal dimatikan gitu. Nah, kalau selama mancing dia di atas kapal, dia walaupun goyang-goyang dia tetap bisa
gitu. Yang penting limitnya kalau mobil regional itu kita tidak boleh jalan lebih dari 10 mil per jam gitu ya. 10 mil per jam berapa tuh? Sekitar 14 kilometer per jam ya. Kalau lebih dari itu udah dilarang. Tapi dilarangnya gimana caranya, entah dia nggak mau connect atau gimana, gue belum tahu ya, karena gue belum pernah ngetes juga sembari dipakai berjalan gitu ya. Tapi intinya gitu, jadi pada saat diperlukan teman-teman bisa aktifkan. Jadi ini sekali lagi bener-bener cara main yang fair play banget gitu menurut gua ya, cara jualannya. Jadi enak banget, apa-apa kita bisa aktifkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nah mungkin teman-teman kalau camper ya, ada yang bertanya, bro bisa nggak kalau gue pakai camping tapi camping groundnya itu rimbun ya pohonnya ya. Pohonnya rimbun itu gimana? Jawabannya itu kecil kemungkinannya guys. Jadi harus ada area terbuka yang kayak begini. Area terbuka kayak gini. Kalau teman-teman camping groundnya kayak di hutan pinus, semuanya terhalang, langitnya terhalang, itu kemungkinan nggak bisa. Jadi minimal pastiin walaupun dia hutan pinus, tapi ada beberapa spot yang terbuka untuk kita bisa taruh Starlink antena ini. Dan juga pastiin juga aman ya, jangan sampai ini kan dicolong orang kalau kita tidur, kan nggak lucu juga ya kalau di camping ground gitu ya. Lalu bro, ini kalau kalau camping kan kita kadang listriknya terbatas ya, hanya pakai baterai power station gitu. Ini berapa watt sih konsumsi dayanya? Konsumsi dayanya ini 40 watt guys. Jadi dihitung aja ya, disesuaikan sama baterai teman-teman ada berapa, bisa berapa jam gitu. Nah ini kalau di luar negeri, nggak di luar negeri sih, sebenarnya ada fitur pemanas gitu. Jadi pada saat kita, kalau di luar negeri itu dia turun salju, dia kan kalau ini tertutup kan permukaannya kan, nah itu bisa nggak berfungsi guys. Jadi dia ini udah ada pemanasnya. Kalau pemanasnya itu disetting sudah otomatis dari pabriknya gitu, pada saat diperlukan dia akan on sendiri. Kalau pemanasnya aktif dia nambah 40 watt lagi kalau gua nggak salah ya, total dengan pemanas itu 80 watt. Tapi kalau pemanas nggak aktif itu hanya 40 watt gitu guys. Nah jadi buat teman-teman yang lagi mikir mau beli ini cocok gak sih buat gua, nah jadi pertanyaannya buat apa dulu. Nah, ini cocok buat apa? Buat siapa? Jadi teman-teman kalau mau beli Starlink, kalau untuk mau pasang di rumah, kalau teman-teman sudah ada internet fiber optik di rumah, lebih baik pakai internet fiber optik aja gitu, seperti Bisnet, Speedy apa gitu-gitu. Kenapa? Ya karena pertama itu udah pasti lebih murah ya, udah nggak perlu beli antena lagi. Dan yang kedua, Starlink itu bandwidth uploadnya kecil guys. Itu masalahnya di situ. Kalau kayak gua langganan Bisnet kan 650.000 tuh Bisnet di rumah gua, dan kecepatan download itu 300 Mbps, kecepatan uploadnya juga 300 Mbps. Jadi itu kenceng banget, enak banget gitu. Kalau kita pakai Starlink, kecepatan uploadnya kecil, 20-30 ya, kenceng juga sih. Tapi kalau buat YouTuber kayak gua suka upload file besar-besar itu ke internet, itu agak susah gitu, agak lama lah ya, bukan yang nggak bisa ya, cepet juga sih. Tapi dibandingin internet rumah, ya ini lebih lambat lah gitu. Jadi kalau teman-teman tinggalnya di perkotaan, mau pasang di rumah secara permanen Starlink, ya buat gua itu nggak butuh amat sih ya sebenarnya, lebih baik yang internet biasa aja gitu. Nah ini cocok buat siapa? Buat kalian yang tinggalnya tuh di area terluar atau nggak terluar banget sih, atau mungkin kayak di sini kan camping ground gitu, di daerah Cisadon aja nggak tercover sinyal HP sama sekali kan, jadi susah sekali gitu untuk mendapatkan akses internet. Nah di tempat-tempat seperti ini cocok sekali gitu, kalau teman-teman tinggalnya di daerah-daerah seperti ini, atau teman-teman camper kayak gua atau overlander yang suka menjelajah naik mobil kemana keliling Indonesia, nah itu cocok banget gitu guys pakai Starlink. Atau teman-teman punya villa, cottage di atas gunung di mana yang nggak ada akses internet, nah itu cocok banget untuk pakai Starlink ini. Oh ya, ini gua ada informasi tambahan lagi ya. Jadi buat teman-teman yang ini kan dia terhubung ke router ya. Nah kalau teman-teman mau sebar ke satu rumahnya bisa berlantai-lantai, atau teman-teman punya kafe atau villanya berjauhan gitu ya,
itu kan internetnya mesti disebar ya. Jadi akses poinnya itu sinyal wifi-nya tuh nggak terlalu istimewa banget gitu guys. Jadi nggak terlalu luas lah, kita menjauh dikit aja tuh udah agak menurun. Nah kalau kita mau tambah mau sebar, berarti kita mesti tambah akses point lagi kan, atau kita tambah router lagi, baru sebar lagi pakai akses point. Nah, kalau dalam kasus seperti itu, teman-teman wajib beli Ethernet adaptor, karena di akses point yang kita dapat dari Starlink itu nggak ada colokan Ethernetnya guys. Jadi ada teman-teman mesti beli, itu harganya 1 juta lagi Ethernet adapter, colok ke situ, baru colok ke switch hub, dari switch hub baru disebar lagi ke seluruh wilayah gitu guys. Oke, gua rasa kayak gitu aja ya review singkat gua. Luar biasa banget nih di tempat yang kayak begini, yang biasanya orang-orang pada merana nggak ada internet, nggak ada sinyal 4G ya. Sekarang di mana juga siapa yang butuh. Sombong banget ya, nggak ada sinyal ya. Justru memang gua kalau camping sekarang maunya nyarinya nggak ada sinyal HP gitu. Oke guys, segitu aja ya episode camping gua kali ini, karena memang ini khusus untuk gua pengen nge-review Starlink aja sih. Oke, buat yang suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan episode-episode selanjutnya. Bye bye.